Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Pembelajaran 3 subtema 1, kata depan. Nah, kata depan ini dapat kita artikan sebagai kata yang diletakkan di depan kata lain. Nah, seperti kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Nah, penulisan kata depan dari itu dipisah dari kata yang mengikutinya. Nah, contohnya, Pak Seno berangkat dari Aceh pukul 10.30. Pak Seno ini sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dari itu adalah kata depan ya. Aceh ini sebagai objek ya. Jadi kata depannya itu adalah dari. Dari ini dipisah dari kata di mana? Dari kata di depannya atau di belakangnya ya. Nah, kata depan ini dipisah dari kata berikutnya ya. Nah, contoh kedua yaitu perhiasan Bu Nisa terbuat dari emas murni. Kita lihat darinya ini dipisah dari kata selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi jangan digabungkan ya. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang kita belajar itu sifat asosiatif. Kalau tadi pagi kita belajar sifat komutatif ya. Sifat komutatif yaitu pertukaran operasi hitung campuran. Sekarang kita belajar tentang sifat asosiatif atau yang disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Nah, sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi sama ya. Berlakunya hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Sama seperti sifat komutatif. Nah, jika suatu operasi hitung itu dikelompokkan secara berbeda dan hasilnya tetap sama, maka operasi hitung tersebut mengalami sifat asosiatif. Nah, kita lihat di sini. Dalam kurung A plus B sama ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Nah, ini kenapa? Ini gampangnya kita cuma mindahin kurungnya aja ya. Nah, kurungnya aja. Misalkan di sini kita lihat sini. Dalam kurung itu 37 plus 52 dalamnya ditambah 29. Nah, sama dengan 37 dalam kurung 52 ditambah 29. Sama dengan 37 ditambah 52 tambah 29 maka 81. Nah, maka 37 ditambah 81 maka hasilnya 118. Seperti itu. Jadi, kurung di depan di sini dipindahin ke belakang sini. Seperti itu ya. Contoh lain misalkan di sini Pak Ahmad punya dalam kurung 10 ditambah 15 dalam kurung ditambah 5 sama dengan. Nah, ini kan seperti ini nih. Nah, kita buat seperti ini sifat asosiatifnya. Jadi 10-nya dikeluarkan dari dalam kurung, kemudian ditambah dalam kurung ya. Dalam kurungnya 15 ditambah 5 tutup kurung. Nah, sama dengan 10-nya turun karena belum ada penjumlahannya ditambah 15 ditambah 5. Berapa? 20 ya. Kemudian sama dengan 10 tambah 20 sama dengan 30. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau kalian mengerti silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 1 sampai nomor 5 aja. Guys, kelihatan. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini udah Pak Ahmad jelaskan tadi ya di kelas soalnya. Nah, untuk kalian yang di rumah silakan kerjakan juga nomor 1 sampai nomor 5. Nah, selanjutnya untuk mengetahui suatu hal, kita bisa lakukan dengan cara bertanya tentang hal yang ingin kita ketahui dengan menggunakan kalimat tanya tentunya ya. Nah, kalimat tanya yang diajukan haruslah menggunakan kata tanya yang tepat. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, menanyakan alasan atau perbuatan. Nah, menulis kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, kalau menulis kalimat tanya itu harus selalu diakhiri dengan tanda tanya ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Sekarang kita menggunakan kata tanya mengapa. Kata tanya itu banyak ya, ada apa, mengapa, di mana, kapan ya, bagaimana, terus siapa ya. Yang seperti yang sudah Pak Ahmad jelaskan di kelas ya. 5W1H, 5W1H ya. Nah, contohnya untuk kata tanya mengapa. Mengapa Angga tidak masuk sekolah hari ini?
Mengapa kita tidak boleh berisik saat mengikuti ujian? Mengapa kamu mengejeknya? Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat tanya yang menggunakan kata mengapa, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat komutatif pada perkalian. Kalau tadi pagi kita bahas tentang sifat komutatif kepada penjumlahan, sekarang kita bahas tentang sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut, ya. Jadi prinsipnya sama aja antara penjumlahan dan perkalian, ya, itu sama aja. Nah, untuk perkalian kita dapat lihat di sini yaitu A kali B sama dengan B kali A, ya. Sama dengan kita tulis 35 kali 27 sama dengan 27 kali 5, maka hasilnya sama-sama, yaitu hasilnya adalah 945. Begitu juga contoh lainnya, misalkan 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan hasilnya adalah 8. Seperti itu, ya. Paham ya? Cukup mudah ya untuk sifat komutatif ini, kalian tinggal berlatih aja, ya. Selanjutnya kita belajar penjelasan selanjutnya yaitu adalah gambar dekoratif 2 dimensi, ya. Gambar dekoratif 2 dimensi itu adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, kemudian jarak jauh dekat, atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Ini gambar dekoratif 2 dimensi, ya. Dan gambar dekoratif dapat diartikan juga sebagai gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar serta hanya dapat dilihat dari satu arah. Jadi hanya dapat dilihat dari satu arah, ya. Nah, untuk gambarnya, perwujudan gambar itu lebih menekankan pada unsur garis, bentuk, aspek, kegunaan tanpa adanya ekspresi. Contohnya seperti gambar ilustrasi, gambar arsitektur, terus desain dan dekoratif dan lain-lainnya, ya. Kemudian lukisan itu apa ya? Lukisan itu adalah gambar yang mengungkapkan bentuk objektif dengan komposisi dan nilai subjektif melalui ekspresi atau kreativitas, ya. Ini gambar dekoratif 2 dimensi ini dapat kita jumpai di gambar, lukisan, dan kartun, ya. Kartun, tahu kan kartun? Ya. Kartun apa ya kalau kartun? Kalau kartun itu adalah gambar yang dideformasi atau diubah bentuknya, ya, dari wujud aslinya sehingga menjadi lucu, ya. Bahkan ada kan foto asli dijadiin kartun ada, ya. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni dekoratif 2 dimensi itu antara lain, yang pertama, kalian membutuhkan bahan seperti pensil, kemudian pensil warna, krayon, cat air, kanvas, kuas, palet, ya. Ini alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni dekoratif 2 dimensi, ya. Diperlukan alat dan bahan yang tepat. Nah, sekarang ayo perhatikan dengan cermat gambar berikut ini. Identifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dekoratif 2 dimensi. Beri tanda checklist pada gambar yang sesuai, ya. Jadi gambar mana nih yang cocok untuk alat dan bahan untuk membuat karya seni dekoratif, ya, dekoratif 2 dimensi. Contoh lain dari karya seni 2 dimensi itu, ya, contohnya seperti lomba Agustusan kemarin tuh yang kalian membuat gambar dengan tema kemerdekaan. Nah, itu salah satu contoh dari karya seni dekoratif 2 dimensi, ya. Oke. Sekarang kalian banyak latihan. Kemudian ini jangan lupa nih di checklist, ya. Di checklist mana gambar yang menurut kalian itu termasuk ke dalam alat dan bahan untuk membuat karya seni dekoratif 2 dimensi. Oke. Sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.